Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Kita masih bisa, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan yakni materi kita, kajian kita dalam pembahasan sirah nabawiyah, sirah al-Mustafa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam selalu kita panjatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Begitu besar perjuangan beliau, begitu berat beban atau tanggung jawab yang diberikan kepada beliau, suatu amanah yang wajib untuk ditunaikan, suatu amanah dari Allah yang tidak bisa lari dari amanah tersebut. Maka dari itu, beban yang beliau dapatkan, beban yang beliau rasakan adalah beban yang berat. Bahkan manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat bebannya adalah para nabi. Man asyadun nasi bala. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling besar ujiannya? Maka Rasulullah bersabda, al-anbiya, para nabi. Para nabi adalah manusia yang paling besar ujiannya. Tsumma amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya, yaitu semisal dari para nabi. Dan itu wajar apabila memang para nabi mendapatkan derajat yang tinggi di surga, karena memang ujian mereka ujian yang paling berat. Menyampaikan amanah langit, tugas berat, memurnikan peribadatan, memurnikan tauhid di tengah kaum yang berbuat syirik. Berawal dari beliau sendiri, seorang diri, di tengah-tengah kaum yang sudah rusak, kaum jahiliyah. Maka dari itu senantiasalah kita untuk meneladani beliau, mengikuti jejak-jejak beliau, bersabar atas dakwah, atas belajar,
yang mana sebenarnya perjuangan kita jika dibandingkan dengan para nabi dan orang-orang yang semisalnya amatlah masih sangat jauh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Sampai mana pembahasan kita sebelumnya? Sampai mana? Sudah lewat. Sampai terakhir masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu kita akan membahas pembahasan setelahnya, yaitu pemboikotan menyeluruh, pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi diboikot. Apa itu diboikot? Diboikot itu dibatasi, kehidupannya dibatasi, dipersulit, diblok. Orang-orang kafir Quraisy setelah mereka melakukan berbagai macam cara, mulai dari menghina Rasulullah SAW, memfitnah dengan berbagai macam fitnah, mencaci maki, namun dakwah kaum muslimin, dakwah Islam terus berkembang. Orang-orang kafir telah melakukan banyak cara, mulai dari mencegah kaum muslimin untuk berhijrah, ketika itu berhijrah ke Habasyah, ke kerajaan Habasyah, Raja Najazi, melobi Raja Najazi untuk mengembalikan kaum muslimin oleh Amr bin As, gagal. Kemudian usaha mereka untuk membujuk Abu Thalib, paman Rasulullah, untuk menyerahkan Rasulullah kepada orang-orang kafir, gagal juga. Kemudian menyiksa kaum muslimin dengan penyiksaan yang begitu kejam, terutama bagi kaum muslimin yang lemah. Namun hal itu tetap tidak menggoyahkan iman mereka. Usaha itu gagal. Sampai akhirnya mereka gunakan cara berikutnya. Karena Abu Thalib sudah tidak bisa dipengaruhi, dilobi untuk menyerahkan keponakannya, maka Bani Hashim, yaitu sukunya Rasulullah SAW, harus diboikot. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib diboikot. Pemboikotan ini yaitu dengan apa? Pertama, tidak boleh menikah. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak boleh menikah dengan suku selain kedua itu. Jadi di Mekah itu ada beberapa suku, jadi tidak boleh nikah. Setiap ada Bani Hashim, laki-laki dari Bani Hashim yang melamar kaum Quraisy yang lain, maka tidak diterima. Kemudian juga tidak boleh berjualan kepada mereka, orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Gak boleh jualan ke mereka. Kalau toh harus jualan, maka harga barangnya dimahalkan, dengan berkali-kali lipat, sehingga tidak mampu untuk dibeli oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan juga tidak membeli dari mereka. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib apabila mereka berjualan, mereka tidak dibeli dagangannya. Boikotan, diboikot. Padahal jual beli di Mekah itu adalah pekerjaan umum. Rata-rata penduduk Mekah itu mencari kehidupan dengan jual beli. Apabila jual beli ini mati, tidak berpenghasilan, maka sudah tidak bisa bertahan lama untuk tinggal di Mekah.
Kemudian juga tidak boleh kumpul-kumpul dengan kedua suku ini. Duduk-duduk bercampur baur tidak boleh. Benar-benar diboikot. Akhirnya Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim mereka memojokkan diri. Mereka akhirnya tinggal di pojokan kota Mekah. Ya. Pojokan kota Mekah yaitu di Syi'ib di Syi'ib Abu Thalib. Ya, Syi'ib itu apa? Syi'ib itu adalah lembah ya kecil. Ya, lembah itu adalah bagian ya daratan yang rendah di antara dua bukit. Ya, jadi di lembah ya Abu Thalib ya, berada di pojokan kota Mekah. Kaum muslimin tinggal di situ. Surat atau perjanjian ya, perjanjian pemboikotan itu ditulis oleh orang-orang Quraisy. Ya, bahwasanya di situ perjanjian tidak akan ya melakukan transaksi dan semacam tadi, pemboikotan kepada dua suku tadi ya, sampai mereka menyerahkan Muhammad, baru pemboikotan akan dihentikan. Penulis daripada perjanjian itu, surat perjanjian tadi adalah seorang yang bernama Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdiddar. Dia termasuk dari keturunan Abdiddar, saudara daripada Abdul Manaf, yang sebenarnya masih keturunan dari Bani Hashim, namun dia orang kafir. Ya. Jadi yang kafir itu terboikot. Suku-suku Rasulullah, ya ini Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yang tidak beragama Islam atau yang masih kafir, apabila mereka membela Rasulullah, maka mereka juga akan diboikot, ya, walaupun masih kafir. Jadi memang banyak ketika itu ya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang masih membela Rasulullah. Abu Thalib, paman beliau, ketika boikot itu terjadi, Abu Thalib berkeliling menyeru Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib untuk bersatu, untuk membela Muhammad, ya. Membela Muhammad, walaupun tidak beriman dengannya. Pembelaan ini hanya sebatas pembelaan antar nasab, antar keluarga. Jadi walaupun Muhammad itu berbeda dengan ya mereka dalam keyakinan, tapi mereka dituntut untuk tetap membela Rasulullah dengan alasan membela nasab atau keluarga. Masyhur bin Ikrimah bin Amir tadi, seorang penulis daripada perjanjian, diriwayatkan bahwasanya dia tangannya itu menjadi lumpuh. Ya, ini di kemudian harinya ini, ketika ya karena doa dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin tinggal di Syi'ib Abu Thalib, ya, di celah bukit Abu Thalib kurang lebih selama 3 tahun. Ya, ini masa pemboikotan selama 3 tahun. Jadi bisa dibayangkan selama 3 tahun kaum muslimin sulit untuk hidup, untuk makan mereka susah, ya, untuk yakni menikah mereka pun sulit, ya, tidak bisa dapat makanan, tidak bisa jual barang. Jadi perjuangan mereka, para sahabat, terutama as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, itu perjuangan yang memang luar biasa. Nah, setelah siksaan yang mereka alami oleh orang-orang kafir, maka setelah itu pemboikotan, yang akhirnya mereka kehilangan ya makanan yang bisa dimakan, dan itu sangat menyulitkan dan begitu besar ya, ujiannya. Rasanya kenikmatan hidup di dunia seperti itu hilang, dalam kondisi seperti itu hilang. Tidak ada makanan yang bisa dimakan.
untuk bertahan hidup. Seorang sahabat ya, dari Abu Nuaim dalam ya, dia menceritakan bahwasanya ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pada suatu malam beliau keluar untuk kencing. Maka beliau mendengar dari arah percikan kencingnya itu suara ya, tak 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 seperti itu. Ya, dia mendengar bahwasanya air kencingnya mengenai sesuatu. Maka mendengar itu beliau kemudian mengambilnya. Nah, ternyata beliau mengetahui ternyata itu adalah kulit hewan. Setelah itu dicuci. Kemudian dicuci, direbus sampai lunak ya, dengan air hingga airnya itu memiliki rasa. Ya, memiliki rasa kuah yang rasa kulit, dan itu sudah dianggap ini nikmat sekali. Dan akhirnya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas makan dari makanan itu, dan dari makanan itu beliau bisa bertahan hidup selama 3 hari. Ya, jadi saking sulitnya kehidupan itu. Itu perjuangan para sahabat ketika dulu. Berbeda dengan sekarang kita kaum muslimin sudah tinggal menikmati hasilnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi silmihi, indahu qut yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi harinya, yang menjumpai pagi harinya itu ya, sehat badannya ya, kemudian aminan fi silmihi, dia aman di tempat tinggalnya, wa indahu qut yaumihi, dan dia punya makanan yang bisa dimakan di hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, maka 3 hal itu saja itu adalah seakan-akan dia mendapatkan semua kenikmatan dunia. Sedangkan yang dirasakan para sahabat ketika itu, mereka memang mungkin sehat, namun nikmat yang kedua mereka tidak dapatkan, merasa aman di tempat tinggal, mereka tidak mendapatkan keamanan. Apalagi nikmat yang ketiga, ada makanan yang bisa dimakan di hari itu. Para sahabat ketika dalam pemboikotan ini, mereka mau makan apa hari itu nggak tahu, apalagi untuk besok. Mau jualan nggak ada yang beli, mau beli nggak sanggup bayar, mau ngapain lagi? Sehingga dari peristiwa tersebut pemboikotan, muncullah orang-orang baik ya, dari orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini tidak semuanya jahat ya. Ada yang dari suku-suku lain yang menyaksikan ya penderitaan daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, akhirnya merasa iba, merasa prihatin, merasa kasihan. Akhirnya ada beberapa orang dari mereka yang memang membantu memberikan makanan, mengirimkan makanan. Di antaranya yaitu seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Seorang yang bernama Hakim bin Hizam ini ketika beliau masih kafir, ketika nanti beliau akan masuk Islam. Hakim bin Hizam itu adalah keponakan dari Khadijah, ya, masih keponakannya Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, Hakim bin Hizam menaruh bahan makanan gandum, ya, beberapa karung gandum atau sekarung gandum di atas untanya, ya, di atas untanya. Kemudian unta tersebut dipukul, ya, diarahkan ke pemukimannya kaum muslimin, yaitu di Seir Abu Thalib. Ya, dipukul biar jalan sendiri unta tersebut sehingga mengarah ke tempat kaum muslimin. Namun ketika itu ketahuan oleh Abu Jahal. Ya, ketika itu ketahuan oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, "Wahai Hakim bin Hizam, mau dibawa kemana makanan ini?"
Apakah kamu akan memberikannya kepada Bani Hashim, ya? Apakah kamu akan memberikannya kepada ini Muhammad dan teman-temannya? Wallahi, itu tidak akan mungkin terjadi, kata Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kafir tapi bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah. Dan itu sudah maklum, ya, terjadi di antara mereka. Mereka beriman dengan Allah, tapi mereka berserikat, ya, dengan sesuatu yang lain. Mereka syirik. Engkau akan memberikan makanan itu kepada Muhammad dan kaumnya? Aku tidak akan biarkan itu terjadi, kata Abu Jahal. Sungguh aku akan laporkan perbuatanmu dan aku akan permalukan, ya, dirimu, ya, kata Abu Jahal. Maka ketika itu datang satu orang yang baik juga, ya, orang baik juga, ya, bernama Abul Bakhtari. Abul Bakhtari. Ya, Abul Bakhtari ini ketika itu membela Hakim bin Hisham. Wahai Abu Jahal, katanya, apa urusanmu dengan dia? Kenapa engkau larang-larang? Dia ini ingin memberikan makanan kepada bibinya. Siapa bibinya? Khadijah. Kenapa kau melarang-larang? Kemudian akhirnya cekcoklah antara Abu Jahal dengan Abul Bakhtari. Sehingga Hamzah ketika itu tidak jauh dari tempat mereka menyaksikan, yakni perdebatan mereka. Kemudian Hamzah mendekati mereka. Karena mereka mengetahui Hamzah mendekat, akhirnya mereka diam. Dia mereka nggak ingin ketahuan, ya, sesama kafir, sama musyrik kok berantem. Ya. Akhirnya mereka diam, akhirnya pergi. Ya. Jadi ada beberapa daripada orang-orang kafir yang memang membantu kaum muslimin, mengantarkan makanan. Ya, Abul Bakhtari pun seringkali memberikan, ya, gandum, ya, bahan makanan kepada kaum muslimin. Disuruhnya budaknya disuruh untuk memikul gandum dan disuruh dibawa ke kaum muslimin. Ya. Rasulullah SAW selalu berdakwah walaupun kondisinya demikian, ya, diboikot, kondisinya sangat sulit. Ya, terus berdakwah, berharap orang-orang yang baik tadi itu menyeru atau menyambut seruan daripada Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari masa itu, masa pemboikotan, lahirlah Hablul Ummah, ya. Orang ulamanya umat ini. Siapa? Seorang ulamanya umat ini. Ya, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lahir di masa pemboikotan.